Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apakah saudara sangat senang berdoa? Atau apakah saudara mempunyai kerinduan untuk selalu berdoa kepada Tuhan? Saya berharap kita sebagai orang percaya selalu merindukan itu. Salam jumpa dalam program Tuhan Adalah Gembalaku. Apakah saudara menghargai bahwa kita boleh berdoa kepada Tuhan? Hal ini tergantung dengan persepsi kita mengenai doa. Saudara, berdoa memang adalah mengungkapkan apa yang kita butuhkan kepada Tuhan. Atau doa merupakan permohonan kita kepada Tuhan. Namun sesungguhnya berdoa itu adalah menghampiri hadirat Tuhan. Ketika kita berbicara tentang menghampiri hadirat Tuhan, bukan semata-mata berbicara seberapa kusuk kita boleh menghampiri Dia. Namun yang sangat penting dan hakiki adalah, apakah Tuhan mau menerima kita ketika kita menghampiri Dia? Disitulah kita menyadari kalau Tuhan mau menerima kita ketika kita menghampiri Dia. Maka kita baru mengerti betapa berharganya berdoa itu. Mari kita membaca firman Tuhan. Dari Keluaran pasal 30 ayat 34 sampai 38. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah wangi-wangian, yakni getah damar, kulit lokan, dan getah rasa mala. Wangi-wangian itu serta kemenyan yang tulen, masing-masing sama banyaknya. Semuanya ini harus kau buat menjadi ukupan. Suatu campuran rempah-rempah seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah, digarami, murni, kudus. Sebagian dari ukupan itu haruslah kau giling sampai halus, dan sedikit daripadanya kau letakkanlah di hadapan tabut hukum, di dalam kemah pertemuan, di mana aku akan bertemu dengan engkau, haruslah itu maha kudus bagimu. Dan tentang ukupan yang harus kau buat menurut campuran yang seperti itu juga, janganlah kamu buat bagi kamu sendiri. Itulah bagian untuk Tuhan yang kudus bagimu. Orang yang akan membuat minyak yang semacam itu, dengan maksud menghirup baunya, haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini adalah perintah Tuhan agar membuat ukupan yang kudus bagi Tuhan. Di mana pembakaran ukupan itu dilakukan setiap hari petang dan pagi hari oleh imam kepada Tuhan. Dan ukupan ini tidak boleh dipakai untuk kepentingan yang berbeda-beda, tapi hanya dipakai di dalam peribadahan kepada Tuhan. Apakah pesan firman Tuhan melalui perintah membuat ukupan ini? Yang pertama, ukupan yang dibakar, yang menyenangkan Tuhan, dilakukan petang dan pagi, menggambarkan tentang Yesus Kristus, yang berdoa selalu bagi orang-orang percaya. Itu ditulis di dalam Ibrani pasal 7 ayat 25 yang saya bacakan dari bahasa Indonesia sehari-hari. Oleh karena itu, untuk selama-lamanya Yesus dapat menyelamatkan orang-orang yang datang kepada Allah melalui Dia, sebab Ia hidup selama-lamanya untuk mengajukan permohonan kepada Allah bagi orang-orang itu. Ukupan itu harus terus naik ke hadapan Tuhan, petang dan pagi. Inilah yang Yesus lakukan, yaitu Dia menyampaikan permohonan kepada Allah Bapa. Sehingga melalui permohonan itu Dia memelihara iman, memelihara keselamatan orang-orang yang percaya kepadanya. Sehingga dengan demikian, orang-orang yang percaya memiliki jaminan keselamatan. Apapun pergumulan dihadapinya, apapun kesulitan hadapinya, karena Yesus Kristus, Dia selalu menyampaikan permohonan, syafaatnya di hadapan Allah Bapa bagi kelemahan-kelemahan kita, bagi cacat celah kita, supaya melalui pergumulan, kita bisa melalui sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang.
Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Gambaran ukupan, sebuah gambaran Yesus Kristus yang senantiasa menaikkan syafaat bagi kita orang-orang percaya. Yang kedua, ukupan yang petang dan pagi hari harus dinaikkan kepada Tuhan. Merupakan dorongan bagi orang-orang percaya. Supaya orang-orang percaya harus tekun berdoa dengan tidak jemu. Di dalam setiap waktu. Dan di dalam roh. Oleh karena itu Tuhan memerintahkan imam. Ketika menyalakan kandil, dia harus membakar ukupan. Yaitu pada petang dan pagi hari. Di situ memberitahukan bahwa Tuhan menginginkan orang-orang percaya, umat Tuhan, selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Sebagai orang percaya, kita adalah imamat yang rajani. Seluruh orang percaya adalah imamat yang rajani. Sehingga seluruh orang percaya dipanggil Tuhan. Membawa doa-doanya kepada Tuhan. Dengan tidak jemu. Setiap hari. Karena dengan demikian, Tuhan boleh bekerja dalam hidup orang percaya dan memakai orang percaya di tengah-tengah dunia ini. Kita harus tahu, kita hidup dalam dunia ini bukan dalam dunia yang netral, tetapi ada kuasa-kuasa si jahat yang selalu ingin menjatuhkan orang-orang percaya. Oleh karena itu, kemenangan orang percaya ketika orang percaya selalu menaikkan doanya kepada Tuhan. Dan disitulah Allah bekerja melalui doa-doa orang percaya. Oleh karena itu jadilah pendoa-pendoa yang tidak jemu-jemu, selalu berdoa setiap hari di dalam roh dan di dalam kekudusan Tuhan. Yang ketiga, saudara, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita, hanya Yesus Kristus satu-satunya jalan bagi kita untuk menghampiri tahta kasih karunia Allah. Saudara, ayat 37-38 berkata, dan tentang ukupan yang harus kau buat menurut campuran seperti itu juga, janganlah kamu buat bagi kamu sendiri, itulah bagian untuk Tuhan yang kudus bagimu. Orang yang akan membuat minyak semacam itu dengan maksud untuk menghirup baunya, haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Saudara, ukupan ini adalah khusus. Tidak boleh sembarang pakai. Ini adalah satu-satunya yang dibawa kepada Tuhan sebagai gambaran sebuah doa. Itulah gambaran dari kenyataan bahwa Yesuslah satu-satunya jalan di mana kita boleh menghampiri tahta kasih karunia Dia. Karena tanpa Yesus Kristus, tidak seorang pun layak dan berkenan menghampiri hadirat Tuhan yang kudus. Betapapun kusuknya ibadah dia. Betapapun bagusnya doanya dia. Karena setiap manusia penuh dengan cacat celah dan dosa. Sedangkan Allah adalah Allah yang sempurna dan kudus. Namun Allah mengasihi kita. Oleh karena itu dia memberikan Yesus Kristus. Sehingga barang siapa percaya kepadanya, melalui Yesus Kristus boleh menghampiri Allah yang kudus. Bukankah itu anugerah yang sangat besar bagi kita? Oleh karena itu, saudara, janganlah pakai hidup kita untuk memuaskan hawa nafsu kita. Tapi pakailah hidup kita untuk kita melayani Dia. Untuk kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Di dalam doa-doa kita yang kita panjatkan kepada Dia. Kita tahu ada Tuhan yang Maha Kuasa, yang penuh kasih mendengar doa kita. Dan Dia bekerja untuk melakukan apa yang Dia kehendaki dan bagi kemuliaan Dia. Oleh karena itu, saudara, kita memiliki satu-satunya jalan, Yesus Kristus, menghampiri hadirat Tuhan. Marilah kita tidak jemu-jemu berdoa kepada Dia setiap hari di dalam roh dan kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah Engkau memeteraikan firman-Mu dan menyadarkan kami betapa kami perlu untuk hidup dalam doa dan bertekun di dalamnya. Sehingga kami boleh memuliakan Engkau. Sehingga kami boleh dipakai oleh Engkau. Sehingga kami boleh hidup di dalam kemenangan Tuhan.
Tuhan, terima kasih. Jikalau kami mulai jemu berdoa, biarlah Roh Kudus menguatkan kami. Sehingga kami terus memiliki semangat hidup untuk berdoa kepada Tuhan. Terima kasih untuk anugerah Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.